Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ye Chen pergi ke hutan iblis, bukannya pegunungan di belakang sekte. Di sini, Ye Chen ingin menunggu para murid dari puncak Diang dengan cara diam-diam, yang pergi ke hutan untuk berburu binatang iblis. Setelah kejadian kemarin, Ye Chen yakin bahwa Ge Hong, guru kepala murid puncak Diang, akan mengirim murid yang sangat tinggi dalam hal kultivasi untuk bersembunyi di pegunungan di belakang sekte dan menangkap penyerang yang kemarin menyerang para murid-muridnya. Dengan hati-hati, Ye Chen tidak akan melemparkan dirinya ke dalam jaring sambil mengetahui bahwa perangkap telah dipasang di sana. Jadi Ye Chen mengubah tempat di mana pegunungan sekte untuk mencari tanaman spiritual itu. Ye Chen berpindah untuk menyergap para murid puncak Diang di hutan iblis untuk menyergap. Biasanya banyak murid dari sekte Heng Yue datang ke hutan binatang iblis untuk membunuh binatang buas, termasuk yang dari puncak Diang. Keputusan menyerang di lembah ini harus menjadi pilihan yang bagus. Oke, itu di sini. Memilih tempat terpencil, Ye Chen tidak menerapkan lumpur di wajahnya tetapi mengenakan topeng kepala hantu. Matahari terbit dalam waktu singkat. Ye Chen duduk dan mengawasi setiap gerakan di lembah. Segera, beberapa murid muncul, tetapi mereka bukan dari puncak Diang. Ye Chen biarkan saja mereka pergi. Seiring berjalannya waktu, sekelompok murid lewat, satu demi satu. Terkadang 3 orang berkumpul dan terkadang 5 murid. Mereka semua berlari untuk membunuh binatang iblis sebagai sebuah tim yang terdiri dari beberapa murid. Akhirnya, sasaran yang ditunggu Ye Chen datang. Melihat dari jauh, Ye Chen melihat 3 orang, semua dari puncak Diang. Su Ming. Ye Chen mengenali bayangan yang akrab dari 3 murid. Tepat, itu adalah orang yang berkomplot menjebak Ye Chen hari itu. Meskipun Ye Chen sadar bahwa pelakunya sebenarnya adalah Ge Hong, yang memerintahkan Su Ming, tapi itu fakta yang tak terbantahkan bahwa Su Ming melukai Hua. Ye Chen tidak akan melepaskan Su Ming karena ini. Ye Chen bergumam, bocah itu perlu membayar untuk apa yang telah kamu lakukan. Mencibir, Ye Chen mengumpulkan energi vitalnya dan menunggu dengan tenang ketika ketiga pria itu mendekat. Pada puncak tingkat kondensasi Qi tingkat ke-6, murid berjubah ungu adalah yang memiliki basis kultivasi tertinggi di antara ketiganya. Di sebelahnya, berdiri seorang murid kurus dengan jubah hijau, yang basis kultivasinya sedikit lebih rendah. Su Ming adalah yang terlemah, dengan tingkat kelima dari tahap kondensasi Qi. Para murid Diang berkata, "Kakak senior Yang, apakah Anda pikir siapa penyerang itu?" Su Ming membungkuk tanpa pandang bulu kepada murid yang lebih senior. "Kurasa itu mungkin seseorang dari 2 puncak lainnya." "Saya sangat setuju." Murid berpakaian hijau itu menjawab dengan dalam. 3 puncak utama selalu saling bersaing secara terang-terangan dan terselubung. Tidak ada yang aneh jika murid dari puncak lainnya membuat masalah. Mereka berjalan ke lembah sambil berbicara. Sekarang, cahaya melintas di mata Ye Chen. Ketika Ye Chen hendak pindah, dia merasakan lebih banyak orang bergegas dari ujung lembah. Lebih banyak yang datang. Aku akan memberi mereka semua pelajaran. Ye Chen menyembunyikan dirinya lagi. Segera, sekelompok 5 murid dari puncak Diang memasuki lembah, dan yang terkuat berada di tingkat ke-7 tahap kondensasi Qi, yang paling lemah tingkat ke-4. Dengan mata yang tajam, Su Ming menemukan orang-orang yang datang di belakangnya adalah saudara senior dan juniornya. "Apakah kamu pergi ke hutan binatang iblis juga?" 8 murid berbicara. "Kami pergi ke sana untuk membunuh laba-laba berdarah." "Laba-laba berdarah? Itu adalah binatang buas. Kita bisa pergi ke sana bersama dan saling menjaga satu sama lain."
8 murid puncak Diang berjalan menuju pintu masuk lembah. Tapi bola besi hitam seukuran telur bersiul ke arah mereka dari jauh. "Hati-hati!" teriak. Murid berbaju ungu menghunuskan pedang rohaninya dari lengan bajunya dengan cepat dan memukul bola besi hitam tepat dengan pedang-pedang setengah bulan dalam satu gerakan. Bang! Saat bola meledak tiba-tiba, kabut tebal hitam menyebar dan menyelimuti area seluas hampir puluhan meter. Itu adalah bom asap. Sebuah penyalahgunaan meledak di kabut hitam. Tepatnya, yang dikeluarkan Ye Chen adalah bom asap, yang ia curi dari lelaki tua yang bungkuk itu. Ye Chen tidak bermaksud menggunakannya. Ye Chen memutuskan untuk mengaburkan pandangan mereka berdasarkan bom asap kalau terjadi kecelakaan. Siapa ini? Keluar. Geraman keluar dari kabut hitam. Ledakan. Tongkat besi Ye Chen mengetuk bagian belakang kepala salah satu murid dengan segera. "Ah!" berteriak, salah satu dari 8 jatuh di tanah. Murid dengan pakaian ungu itu menyerang balik sekaligus, mengangkat telapak tangannya dan melemparkannya ke arah jeritan. Namun, dia tidak memukul Ye Chen, tetapi menghajar salah seorang temannya. Pada saat ini, Ye Chen sudah berdiri di belakang punggungnya dan memukul bagian belakang kepalanya dengan tongkat besi. Pada puncak tingkat kondensasi Qi tingkat ke-6, dia tidak pingsan oleh tongkat ini. Ye Chen harus memukulnya sekali lagi. Tersandung, murid pakaian ungu merosot dengan wajahnya membentur tanah. Dia jatuh dan berteriak. Tapi Ye Chen memukulnya sekali lagi. Jeritan naik dan turun di lembah sesudahnya. Ye Chen menyergap kabut hitam dan jarang gagal. Dia memukul murid di tingkat ke-7 tahap kondensasi Qi dengan satu kepalan tangan, murid itu terhuyung. Ye Chen mengetuknya dengan tongkat besi sekaligus dan murid pingsan segera. Setelah membuat terobosan tingkat ke-4 dari tahap kondensasi Qi, Ye Chen yakin untuk menantang semua 8 murid. Tetapi dia memutuskan untuk menyerang mereka secara diam-diam jika ada masalah. Ketika jeritan terakhir terdengar, 8 murid dari puncak Diang semua runtuh di tanah. Ye Chen pergi dari kabut tebal dan hitam yang disebabkan oleh bom asap, dengan 8 tas penyimpanan di satu tangan. Ye Chen memegang rantai besi, untuk mengikat 8 murid dari puncak Diang. Melemparkan mereka ke hutan di belakang lembah, Ye Chen meniup bubuk ramuan untuk masing-masing dan memastikan bahwa semua murid tertidur, kalau tidak mereka akan bangun dan mengganggu rencananya. Kemudian dia kembali ke lembah dan bersiap untuk menyerang kelompok murid lain dari puncak Diang. Di pagi hari, para murid dari Sekte Heng Yue datang ke lembah tanpa henti. Seiring waktu, Ye Chen memukul beberapa murid tetapi mereka adalah murid lemah. Ye Chen menyerang ke arah mereka dan memukuli mereka dengan tongkat besi. Mereka jatuh ke tanah dalam satu pukulan. Ye Chen menghajar lebih dari 20 murid sepanjang hari dan juga mendapatkan kekayaan, yang bisa dia hamburkan selama beberapa hari. Sekarang langit berubah menjadi gelap. Ye Chen menatap matahari terbenam dan memutuskan untuk kembali. Berdiri, Ye Chen merasakan getaran energi vital dari ujung lembah yang lain. 2 bayangan redup melintasi lembah dari hutan binatang iblis dan mendekatinya. 2 murid di tahap inti manusia. Meluncur kembali, Ye Chen berkata pada dirinya sendiri bahwa dia menangkap 2 ikan besar hari ini. Dia berjalan ke arah mereka dan melihat wajah mereka dengan jelas. Pria jangkung dengan punggung tebal dan bahu lebar bernama Wang Heng. Berotot, ia adalah seorang kultivator yang pandai menerapkan kekuatannya. Energi spiritualnya liar. Yang pendek bernama Song Yu ramping dengan kulit pirang. Dia tampak feminin dan mungkin dianggap sebagai wanita pada pandangan pertama. Mereka lebih rendah dari Qi Hao. Saya bisa mengalahkan mereka. Saat Wang Heng dan Song Yu melangkah lebih dekat ke Ye Chen,
Ye Chen mengeluarkan 2 jarum berujung racun. Tidak mungkin bagi Ye Chen untuk mengalahkan mereka tanpa bersenang-senang identitasnya karena basis kultivasi mereka lebih tinggi dari miliknya. Jadi dia harus menggunakan beberapa trik, bukan untuk melukai mereka tetapi merampok barang-barang mereka. Merencanakan dalam pikiran, Ye Chen menjatuhkan 1 bom asap ke arah mereka. Hati-hati. Peringatan, Wang Hang dan Song Yu menunjukkan pedang spiritual ketika melihat benda tak dikenal terbang ke mereka. Bang! Bom meledak dan asap tebal menyebar lagi. Siapa itu? Wang Hang marah sekaligus. Ding! Saat jarum beracun kecil bersiul dan menembus udara, itu menempel di lengan Wang Hang. Tapi dia tidak merasakan apa-apa. Jarum beracun lain menusuk punggung Song Yu dan dia juga tidak merasakan apa-apa. Kembali ke belakang, keduanya berlari energi vital mereka dan dengan gila mengusir kabut di depan mata mereka. Segera, mereka menemukan sesuatu yang salah. Kakak senior Wang, apakah Anda merasa pusing? Song Yu goyah. Ya sedikit. Mengayunkan kepalanya, Wang Hang merasa lemas dan tidak bisa mengerahkan energi atau kekuatan spiritual. Jarum berujung racun pria tua yang bungkuk itu sangat kuat. Menatap Wang Hang dan Song Yu, Ye Chen menghela nafas bahwa dia lebih baik menggunakan jarum yang kurang beracun di masa depan. Sayang sekali dia menggunakan jarum beracun di sini. 2 murid pingsan ketika kepala bagian belakang mereka terkena benda keras. Bukan aku yang harus disalahkan, tetapi Ge Hong guru kalian. Menyeret 1 kaki Wang Hang di 1 tangan dan 1 Song Yu di tangan lainnya, Ye Chen menyelinap ke hutan. Apa yang terjadi dengan 20 murid puncak di yang sebelumnya juga terjadi pada Wang Hang dan Song Yu. Semua barang berharga mereka diambil oleh Ye Chen. Ye Chen menghilangkan racun Wang Hang dan Song Yu sebelum menghilang dalam kegelapan. Tidak lama kemudian, auman memecah keheningan di hutan yang gelap. Murid-murid yang pingsan sekarang semua bangun dan mengutuk keras-keras ketika mereka menemukan bahwa tas penyimpanan mereka, barang-barang berharga dan bahkan pakaian semuanya hilang. Pada malam hari, sekelompok murid dari puncak Diang kembali ke pegunungan spiritual Sekte Heng Yue. Ada apa? Murid-murid lain dari sekte itu menggerakkan mulut mereka, ketika mereka melihat kawanan yang malu. Semua orang akan terkejut melihat pemandangan ini. Dengan hanya pakaian dalam di tubuh mereka, para murid dari puncak Diang hampir telanjang, menarik perhatian semua orang. Yang paling penting adalah jumlah murid, lebih dari 20. Dan mereka menyoroti malam itu. Apakah mereka semua dirampok? Luar biasa. Betapa jahat perampok itu. Dia bahkan mengambil pakaian mereka. Siapa yang melakukan ini? Ge Hong menggeram para murid histeris setelah kedatangan mereka di puncak Diang. Sedangkan pelakunya Ye Chen di kediaman Paman Zhang sedang menghitung berapa banyak rampasan yang dia dapatkan. Kekayaan yang ia peroleh hari ini 3 kali lebih banyak dari yang ia peroleh kemarin. Tas penyimpanan Wang Hang dan Song Yu menjelaskan sebagian besar barang berharga Ye Chen. Hadiah-hadiah para kultivator pada tahap kondensasi Qi jauh lebih sedikit daripada hadiah pada tahap inti manusia. Api lilin menyala di ruangan itu. Ye Chen memasukkan batu roh, cairan roh dan senjata roh ke dalam tas penyimpanannya, tetapi meninggalkan keterampilan kuno di tangannya. Kertas keterampilan kuno menguning karena usia. Cara memperbaiki senjata. Kecakapan perbaikan senjata. Mengelus dagunya, Ye Chen melanjutkan membaca. Segera, kebahagiaan muncul di wajahnya. Buku kuno mencatat metode pembuatan dan pemurnian senjata serta bahan-bahan yang dibutuhkan. Ye Chen tidak bisa menahan bersorak, ini adalah harta karun. Merenung sejenak, Ye Chen hampir memindai semua isinya dan muncul sebuah ide, yaitu untuk memperbaiki senjata sendiri.
Dia terbiasa dengan pedang besar selama perkelahian. Namun bobotnya akan mengurangi kecepatan gerakannya. Senjata yang jauh lebih ringan dan lebih tajam akan mempercepat kecepatannya dan membuatnya bertindak seperti harimau bersayap. Mengambil buku kuno, Ye Chen menggali ke dalamnya. Ye Chen duduk di sana dan membaca sepanjang malam. Di pagi hari, Ye Chen terus membaca di ruang tertutup setelah sarapan sederhana. Pada siang hari, Ye Chen selesai membaca. Api sangat diperlukan dalam penyempurnaan senjata. Tersenyum, Ye Chen berkata pada dirinya sendiri bahwa sangat disayangkan bahwa tanpa api sejati Wang Heng tidak bisa melakukan apa-apa meskipun mengetahui keterampilan penyempurnaan senjata. Menepuk tas penyimpanan, banyak senjata roh berkilau terbang, dari pedang roh, pedang, tombak ke palu besar, yang dirampok dari para murid dari Puncak Diang. Sekarang, dia perlu melelehkan senjata roh dalam kompor dan mengekstrak esensi mereka. Ye Chen langsung bertindak. Ye Chen memanggil api yang sebenarnya. Itu berubah menjadi kompor menurut panduan Ye Chen. Melemparkan pedang roh mengkilap ke kompor, Ye Chen mengendalikan api dengan hati-hati, menghilangkan kotoran pedang dan memperbaiki esensinya. Dalam waktu singkat, pedang roh meleleh dalam api yang benar-benar membakar dan berubah menjadi setetes cairan seukuran telapak tangan. Setelah penyempurnaan dalam api sejati, kotoran dari bahan penyempurnaan yang lebih rendah muncul. Tetesan cairan seukuran telapak tangan keruh dan pedang roh tidak bisa dihitung sebagai yang baik. Saat api menyala lebih keras, Ye Chen perlahan menghilangkan kotoran dari cairan. Setengah jam kemudian, setetes cairan menyusut seukuran paku setelah disempurnakan. Meskipun kecil, itu adalah bagian klasik. Setetes cairan bergetar dan terbang keluar menurut panduan Ye Chen. Ketika suhu turun drastis, setetes cairan seukuran kuku kembali ke kondisi padat setelah meninggalkan kompor. Ye Chen menggenggamnya, yang tampak seperti sepotong kristal yang keras dan berkilauan. Dengan awal yang baik, Ye Chen bekerja lebih keras. Ye Chen melemparkan palu besi ke api kompor dan mengulangi prosedur perbaikan sebelumnya. Waktu berlalu dan malam tiba. Seiring waktu, Ye Chen gagal beberapa kali karena kontrol buruk dari api yang sebenarnya. Akibatnya, esensi yang terkandung dalam senjata roh terbakar menjadi abu. Tetapi upayanya menghasilkan imbalan lain. Potongan-potongan kristal dari semua ukuran tetap berada di sampingnya, yang merupakan ekstraksi dari senjata roh. Ye Chen menyempurnakan senjata roh sampai tengah malam. Aku telah menyelesaikan langkah pertama. Menghembuskan nafas, Ye Chen tampak lelah. Setelah 1 hari dan 1 malam, dan matanya merah. Selanjutnya, Ye Chen akan menggabungkan esensi dari senjata roh, yang dia bakar barusan. Hanya ketika Ye Chen memperbaiki ekstraksi dengan api sejati, barulah dia menyelesaikan seluruh proses. Menelan sebotol cairan roh giok, Ye Chen mengisi tubuhnya dan mulai menyatukan esensi. Ye Chen melemparkan senjata roh ke kompor yang terbakar lagi. Di bawah kendali Ye Chen, esensi yang dipadatkan bermacam-macam melebur menjadi cairan dalam api sejati dan terintegrasi. Sangat mudah untuk mencapai tujuan ini dan Ye Chen menghabiskan kurang dari 1 jam untuk melakukan ini. Setelah penggabungan, sepotong besi merah tua seukuran bata ada di tangannya sekarang, berisi campuran berbagai senjata roh. Sebagai bahan yang unggul untuk memurnikan senjata, besi yang mengkilap dan tangguh menyerap esensi dari banyak senjata roh. Senjata apapun yang terbuat dari itu pasti akan mengalahkan senjata lain. Ye Chen akan membuat suara berisik pada saat penyempurnaan, tetapi tidak ingin mengganggu Zhang Fengnian dan Hu Hua pada saat malam hari. Mengumpulkan besi crimson, Ye Chen menyelinap keluar dari ruangan dan meninggalkan kediaman Paman Zhang.
Ye Chen mengumpulkan api sejatinya dan mengubahnya menjadi kompor lagi setelah menemukan tempat rahasia. Ye Chen menjatuhkan besi ke api. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen mengendalikan api dengan cermat, terus menyuling besi dan membentuknya menjadi pedang. Itu adalah proses yang menghabiskan waktu. 6 jam kemudian, Ye Chen memperoleh pedang kasar. Bagaimanapun, pedang itu ada. Menyeka keringatnya, Ye Chen melanjutkan perbaikan dengan sabar. Itu proses yang panjang. Dari pagi ke malam, dan dari malam ke pagi, Ye Chen terus bekerja selama 3 hari. Ye Chen memperhalus pedang kasar juga dihaluskan. Seperti seorang pematung, Ye Chen tidak bisa mentolerir cacat pedangnya. Dentang. Saat dengungan pedang pertama terdengar, Ye Chen yang kelelahan tersenyum lega. Ye Chen yang kelelahan tersenyum lega.